Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa, absen 15 dari kelas 12 IPA 4, ingin mempresentasikan tentang peran KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Selamat menyaksikan. Pertama-tama nih, dari kepanjangan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Bisa kita lihat dulu tuh, kita garis bawain tuh korupsi. Nah, yang teman-teman tahu korupsi itu sebenarnya apa sih? Kalau misalnya pasti udah pada tahu kan, kalau kita dengar tuh dari acara TV, berita-berita di TV, atau nggak koran-koran, atau bahkan ada di HP juga sekarang. Kalau misalnya korupsi itu apa? Dilihat dari misalnya outlet berita, pejabat A melakukan korupsi dengan senilai harga misalnya berapa miliar, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari arti bahasanya, korupsi itu sebenarnya perbuatan dengan maksud untuk memberikan keuntungan, tetapi itu menyalahgunakan kekuasaan atau menyalahgunakan bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Atau kita persempit, yaitu kayak pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memberikan keuntungan kepada dia sendiri atau untuk orang lain juga. Nah, untuk mencegah hal itu atau untuk memberantas hal-hal itu berarti diperlukan namanya lembaga. Nah, di sini adalah lembaga KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga KPK itu udah didesain dia tuh untuk mengungkapkan praktik-praktik licik koruptor yang emang sangat hebat juga. Nah, dilihat dari kewenangannya, yaitu yang melakukan penyadapan, penyelidikan tanpa harus melakukan proses perizinan, dan juga ada namanya investigasi modern, yaitu dengan cara surveillance dan audio forensik. Nah, yang lain pada tahu nggak sih kalau sebenarnya kedudukan KPK itu di sistem negara Indonesia itu apa? Kedudukan KPK dalam sistem kenegaraan Indonesia yaitu membantu pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, KPK itu sebenarnya bukan kayak lembaga eksekutif, yaitu kayak pemerintahan. Terus lembaga legislatif yang Dewan Rakyat. Terus yang ketiga ada lembaga yudikatif, yaitu Dewan Peradilan. KPK itu bukan termasuk ke dalam 3 lembaga itu. Karena kalau misalnya KPK kenapa nggak masuk ke dalam 3 lembaga hal itu? Karena buat untuk melakukan nanti pemberantasan tindak pidana korupsinya, KPK dijauhkan dari hal-hal berbau politis. Jadi mereka bisa jalan di jalan mereka sendiri, tidak diikut campurkan dengan hal-hal yang berbau tindak politis. Nah, dan juga di sini yang paling pentingnya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau enggak KPK mempunyai tugas atau enggak peran. Yang pertama, dia tuh ada substansi dengan instansi yang berwenang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Terus yang kedua ada supervisi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Terus yang ketiga, mereka juga melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Terus yang keempat, mereka ada namanya melakukan tindakan-tindakan pencegahan atau enggak preventif tindak pidana korupsi. Terus yang terakhir itu tugas atau enggak peran KPK yaitu untuk memonitor penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Nah, selain itu juga untuk mengkoordinasinya, Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada wewenangnya, ada 5 yang saya tahu. Yang pertama yaitu mereka tuh mengkoordinasi penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, menetapkan sistem laporan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terus mereka juga meminta laporan untuk kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap instansi yang berwenang. Terus yang keempat, mereka juga melakukan ada dengar pendapat atau enggak pertemuan dengan instansi juga yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, mereka juga meminta laporan terkait untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.